Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aulia Syahmi dengan NIM 19231114 dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan analisis proyek kunjungan ke Konservasi Penyu Pasir Jamba. Kita masuk kepada yang pertama, latar belakang. Jenis penyu. Di Indonesia, terdapat 6 jenis penyu dari 7 jenis penyu yang ada di dunia. Di antaranya ada penyu lekang, penyu sisik, penyu hijau, penyu belimbing, penyu tempayan, dan penyu pipih. Nah, konservasi ini merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mencegah punahnya habitat dari penyu, mencegah adanya pemanfaatan penyu demi kepentingan komersial seperti penjualan telur, daging, maupun cangkang, dan dapat juga menjadi sarana atau berbagi ilmu kepada masyarakat luas tentang pentingnya konservasi penyu ini, demi menjaga habitat penyu di Indonesia agar tidak punah. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Profil konservasi penyu Pasir Jamba. Berikut adalah profilnya yang konservasi penyu Pasir Jamba yang saya kunjungi. Nama penggiatnya yaitu Kelompok Konservasi Pokmaswas Samudra Kota Padang. Ketuanya Pati Haryose. Lokasinya berada di daerah wisata Pasir Jamba, Jalan Pasir Nantigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Legalitas dari konservasi penyu tersebut ialah SKDKP Kota Padang 29 April tahun 2013. Selanjutnya ada jenis penyu dan habitat di konservasi penyu Pasir Jamba. Terdapat 3 jenis penyu yang ada di konservasi penyu Pasir Jamba tersebut. Yang pertama ada penyu lekang. Nama ilmiahnya Lepidochelis olivaceae. Tempat hidup dari penyu lekang ini terdapat di pinggiran pantai. Ciri-ciri umum dari penyu lekang ialah jenis penyu terkecil dari jenis penyu lainnya, warna karapasnya berwarna abu-abu kehijauan, tukiknya berwarna abu-abu dan bersifat vegetarian atau pemakan lamun. Selanjutnya ada penyu sisik atau nama ilmiahnya Eretmochelis imbricata. Tempat hidup dari penyu sisik ini berada di pulau-pulau kecil sekitaran Sumatera Barat. Ciri-ciri umumnya yaitu bentuk kepala yang memanjang dan runcing, memiliki paruh yang tajam, warna karapasnya hitam dan binti-binti coklat. Lengan dari penyu sisik ini memiliki 2 cakar yang terlihat pada setiap sirip. Memiliki karakteristik penyu yang mudah terlihat adalah susunan sekatnya yang menghiasi karapas. Selanjutnya ada penyu hijau. Nama ilmiahnya yaitu Cheloniamidas. Tempat hidup dari penyu hijau ini berada di pulau-pulau kecil sekitaran Sumatera Barat. Ciri-ciri umumnya memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap, cangkangnya bulat telur bila dilihat dari atas, kepalanya relatif kecil dan tumpul. Selanjutnya, ada sistem pengelolaan pada konservasi penyu yang saya kunjungi. Konservasi penyu ini merupakan salah satu konservasi penyu yang ada di Kota Padang, yang merupakan konservasi penyu milik independen atau pribadi. Konservasi penyu ini berdiri dikarenakan inisiatif para pemuda yang banyak melihat adanya pengambilan telur penyu secara liar, yang nantinya telur penyu itu dijadikan sebuah makanan seperti talwa katong. Dan sejak tahun 2013, para pemuda tersebut berinisiatif untuk menetaskan telur penyu tersebut di pantai. Dan pada tahun 2017, berdirilah sebuah bangunan konservasi penyu yang dibangun oleh pihak Daihatsu. Selanjutnya, kegiatan dan antusias pengunjung. Yang pertama ada penetasan penyu semi alami.
Sarang semi alami ini dibangun di dekat pantai untuk minimalisir trauma fisik akibat dari proses pengangkutan telur penyu tersebut. Dan untuk mengurangi lamanya waktu di antara induk penyu bertelur dan telur-telur tersebut ditanam di sarang semi alami ini. Penempatan sarang semi alami yang dekat dengan pantai juga memberikan kesempatan kepada embrio dan tukik untuk mengalami masa imprinting, yaitu menghasilkan situasi dan kondisi lingkungan sekitar pantai, menghafalkan. Dan ketika saya melakukan kunjungan ke konservasi tersebut, ada beberapa dari telur penyu tersebut tidak menetas. Itu dikarenakan kata pihak konservasinya karena dimakan oleh semut. Selanjutnya ada relokasi penyu semi alami. Relokasi telur penyu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan menyelamatkan telur penyu dari gangguan lingkungan sekitar. Proses pemindahan telur penyu ini dilakukan pengambilan dari habitat asli dan dipindahkan ke tempat penetasan semi alami tersebut. Relokasi telur ini mempertinggi kemungkinan keberhasilan telur menetas karena tidak adanya gangguan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pelepas liaran tukik penyu. Penyu yang telah berumur 1 hingga 3 hari akan dilepaskan ke pantai agar penyu tersebut tidak hilang. Antusias pengunjung di konservasi penyu pasir jamba ini sangat tinggi, apalagi ketika pelepas liaran tukik penyu tersebut. Biasanya para pihak konservasi akan mengadakan sebuah acara, yaitu mengadakan pelepas liaran tukik penyu bersama dengan wisatawan atau pengunjung ke pinggir pantai. Selanjutnya ada kebersihan dan fasilitas. Terdapat beberapa fasilitas yang ada di konservasi penyu tersebut, diantaranya ada bak penampungan, pompa air, dan rumah penampungan bantuan DKP Kota Padang. Kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya pada konservasi penyu tersebut adalah konservasi penyu pasir jamba ini melindungi beberapa jenis penyu yang ada di Indonesia, seperti penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau, di mana para penyu-penyu yang baru menetas tersebut akan dirawat di kolam dan ketika telah berumur 1 hingga 3 hari akan dilepas liarkan ke laut. Tujuannya agar penyu-penyu tersebut dapat secepat mungkin untuk membiasakan diri di laut. Saran saya mengenai konservasi ini, informasi mengenai konservasi penyu tersebut harus disebarluaskan agar masyarakat lebih mengetahui manfaat dari konservasi penyu ini. Dan segala bentuk perdagangan yang menyangkut penyu, baik itu daging, cangkang, maupun telur, harus dihentikan, dan penyu laut harus dilindungi. Berikut adalah lampiran saya ketika mengunjungi konservasi penyu tersebut. Nah, ini merupakan salah satu penyu yang mati akibat sarangnya dimakan oleh semut. Nah, ini merupakan bak penampungan yang berada di konservasi penyu tersebut. Pada saat sekarang ini, bak penampungan ini sudah sangat jarang sekali digunakan karena biasanya penyu-penyu yang baru menetas tersebut akan langsung dilepas liarkan ke laut. Nah, ketika saya berkunjung pada konservasi penyu tersebut, terdapat 1 ekor penyu yang sedang mengalami sakit. Ini merupakan contoh dari penyu sisik. Pada gambar kelima ini merupakan tempat telur penyu tersebut menetaskan. Baiklah, sekian laporan hasil kunjungan konservasi saya ke konservasi penyu pasir jamba. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.